teman-teman dari Projo, dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur menyatakan diri mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden tahun 2024. Membelot demi Ganjar, DPC Projo Jakarta tegas deklarasi dukung Ganjar, tak sudi dukung Prabowo. Bocorkan informasi arah dukungan Jokowi sesungguhnya. Ya intinya ada pernyataan Pak Jokowi sehari sebelum acara gitu ya, yang kemudian itu dilaporkan ke Prabowo dan Prabowo jadinya nggak mau datang ke acara Rakernas gitu. Jadi makanya kemudian ngambek. Memang ribet ya untuk mendukung orang yang temperamen. Tapi sejauh ini saya merasa lega, apalagi melihat Projo di prank dan Prabowo cemberut. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. 3 Dewan Pimpinan Cabang DPC Relawan Projo di Jakarta menggelar deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi tersebut disampaikan langsung Ketua DPC Jaksel Heri Purwanto, Ketua DPC Jakut Nasikin, serta Ketua DPC Jaktim Sri Lestari di Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 DPP PDIP Minggu 15 Oktober. Heri mengaku pihaknya berkomitmen dan akan bekerja maksimal untuk memenangkan Ganjar menjadi presiden dalam kontestasi Pilpres mendatang. Ia menjelaskan ada beberapa alasan mengapa pihaknya tidak mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Projo untuk ikut mendukung Prabowo. Pertama, menurutnya, Ganjar jauh memiliki reputasi yang lebih baik selama kepemimpinannya sebagai Gubernur Jateng. Kedua, Heri menilai Ganjar merupakan sosok pemimpin yang jujur, bersih, dan memiliki rekam jejak kepemimpinan atau track record yang bagus. Ganjar dianggap mengerti birokrasi. Ganjar membuktikan program-program yang jalan, track recordnya jelas dan berani membuat keputusan. Selain itu, ia juga menyinggung sosok Ganjar yang disebut sederhana dan meraga. Menurut Heri, Ganjar disebut juga mewariskan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Ganjar sebagai penerus Jokowi juga lahir dari rahim yang sama sebagai kader PDIP. Lebih lanjut, Heri juga mengaku siap mendapatkan sanksi dari DPP Projo di bawah kepemimpinan Ketua Umum Budi Ari apabila sikap dukungannya terhadap Ganjar akan dipermasalahkan. Ia mengklaim akan tetap memberikan dukungan terhadap Ganjar meskipun nantinya dipecat dari Projo. Sebelumnya, relawan pendukung Presiden Jokowi Projo memang sepakat mendukung Prabowo sebagai baca pres Pilpres 2024. Ketua Umum Projo Budi Ari mengatakan hal itu telah disepakati para kader di berbagai daerah. Budi menyebut Projo mencari sosok capres yang bersedia melanjutkan berbagai program pembangunan Jokowi. Ia menilai Prabowo sebagai sosok yang tepat. Nah, hal ini menandakan ketidaksolidan Projo. Pecahnya Projo semakin mempertegas memang ada ketidakberesan dalam menjatuhkan dukungannya kepada Prabowo. Projo memang seharusnya mendukung Ganjar karena yang mengusung adalah PDIP dan yang dilakukan oleh Projo kubu Ganjar menjadi ancaman serius atau tekanan politik bagi Projo Budi Ari. Bahkan beberapa DPC Projo menolak menghadiri Rakernas Projo karena sudah menetapkan dukungan kepada Ganjar. Sementara mereka yang tak ingin berkonflik dalam kubangan dualisme Projo memilih mendirikan organ relawan Ganjar. Dan klaim Jokowi mendukung Prabowo ala Projo diprediksi akan berakhir dengan gigi jari. Secara konstitusional, Jokowi masihlah Presiden RI yang harus netral terkait dukungannya kepada kontestan Pilpres 2024. Dari beberapa momentum acara pertemuan, Jokowi belum juga terucap kalimat "saya dukung Ganjar" atau "mari pilih Prabowo". Hanya beberapa gestur bahasa simbolis. Jokowi mempercayakan beberapa visi strategis kepada Ganjar. Projo Budi Ari memang sudah melebihi mandat sebuah partai politik. Mereka yang sebenarnya paham untuk visi Indonesia ke depan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Secara rasional, Ganjar yang paling layak. Namun untuk visi dan isi perut ke depan, maka tak bisa selain Prabowo. Ganjar memang tidak menjanjikan transaksional dalam setiap bentuk dukungan kepadanya, tetapi menjadikan Prabowo sebagai penerus Jokowi adalah kesalahan terbesar dalam sejarah elektoral di Indonesia. Tanpa dukungan sebagian Projo, Ganjar tetaplah seorang Ganjar yang berguru pada Jokowi. Namun Prabowo yang didukung Projo menjadi Prabowo yang dipaksakan sejajar dengan Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Menurut Mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dengan dinamika
berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Tok, MK tolak gugatan PSI soal batas usia Capres-Cawapres. Prabowo ngamuk bukan main, Gibran batal Cawapres. Jokowi sah arahkan dukungan ke Ganjar. Langkah catur Jokowi bikin ketar-ketir se-Indonesia. Kalau Pak Prabowo menang, dia juga bisa masih berkomunikasi dengan Prabowo. Karena begitu menang itu harus dijaga. Karena kita tahu bagaimana perilakunya, bagaimana emosinya, bagaimana tidak terkontrolnya dia. Tapi kita berdoa dia tidak menang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman detik.com, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi Capres dan Cawapres. Kata Ketua MK Anwar Usman pada Senin 15 Oktober menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini diketok oleh 9 hakim konstitusi. 2 hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion. Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arif Hidayat merunut pembentukan Undang-Undang Dasar 45 soal syarat usia Capres-Cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat undang-undang. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Syahrir yang berusia di bawah 40 tahun. Kata Arif, sebab bukan kebiasaan atau konvensi. MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi triumvirat. Kata Arif Hidayat, tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri karena hal ihwal menteri menjadi hak prerogatif presiden. Adapun putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim atau RPH oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmin, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap pasal 169C Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka diantaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah. Para pemohon meminta agar Hakim Konstitusi menyatakan pasal 169C Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena diskriminatif. PSI misalnya meminta agar syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, sementara Partai Garuda meminta frasa dalam pasal tersebut diganti menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan. Beberapa gugatan batas usia Capres-Cawapres di MK dicabut oleh penggugatnya. Adapun gugatan yang dicabut itu antara lain gugatan nomor 105-PUU-21-2023 dengan pemohon Safianto Sutono dan Imam Hermanda, nomor 109-PUU-21-2023 oleh penggugat Mei Diantoni. Kata Ketua MK Anwar Usman mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. Anwar mengatakan dengan dicabutnya gugatan itu maka para pemohon tidak lagi bisa mengajukan kembali permohonannya. Kata Anwar, memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan kepada para pemohon. Gugatan itu merupakan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 huruf Q, pasal itu mengatur soal batas usia minimal Cawapres berumur 40 tahun. Para penggugat meminta agar bunyi pasal tersebut diubah menjadi batas usia minimal 35 tahun. Sampai hari ini saya tidak habis pikir dengan pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan mengubah syarat usia minimal bagi siapapun yang ingin maju dalam Pilpres, baik sebagai Capres ataupun Cawapres. Apalagi jika tujuan pengajuan gugatan ke MK tersebut bertujuan agar bakal Cawapres bidikan bisa ikutan ajang Pilpres 2024 dengan syarat asalkan yang bersangkutan bersedia. Namun pihak Gerindra atau Prabowo tampaknya kudu siap kecewa karena Gibran merespon isu tersebut dengan penolakan secara halus. Kata Gibran seperti dikutip dari Kompas, saya kan sudah jawab tidak maju pada Pilpres 2024. Umurnya belum cukup, ilmunya belum cukup, pengalamannya belum cukup, kata Gibran dengan tegas. Jawaban yang cukup keren ini menunjukkan jika Gibran bukanlah orang yang suka aji mumpung, sekaligus menunjukkan kerendahan hati putra Jokowi ini yang merasa dirinya belum mampu menjabat posisi setingkat Cawapres.
Jadi, biarkan saja kalau ada pihak-pihak yang masih halu dan seperti kaset rusak, selalu mengulang narasi jika Gibran akan berduet dengan Prabowo jika gugatan dikabulkan oleh MK dan Gibran boleh maju karena usianya sudah memenuhi syarat. Justru bahaya pihak yang begini juga orang-orang di dalamnya, karena mereka menyetujui perubahan aturan resmi dan logis demi memuluskan upaya mereka untuk menaikkan Gibran ke pentas nasional sebagai calon RI 2. Kalau saya sih justru mencium langkah gugatan ini sebagai jebakan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi seandainya kelompok ini, baik yang mengajukan gugatan atau yang memanfaatkan situasi jika gugatan dikabulkan MK. Saya harap masih banyak yang cukup waras dan tetap mematuhi aturan usia minimal untuk maju Pilpres 2024. Gibran pun saya kira sudah bosan ditanya terus soal ini. Jadi, bagaimana menurut Anda?